Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan modul 12 tentang bumi dan tata surya. Perkenalkan, nama saya Lestiani sebagai moderator. Saya Putri Parista sebagai penyaji. Saya Desi Sekarani sebagai penyaji. Baiklah, KB1 akan dijelaskan dengan teman kita Putri. Modul 12 Bumi dan Tata Surya. KB1 Bumi dan Sumber Daya Alam. Struktur bumi adalah suatu daerah yang paling dalam secara bersama-sama. Disebut barisfer atau inti bumi. Barisfer berasal dari istilah baris yang artinya berat dan sphere yang artinya bola dan mempunyai kerapatan rata-rata kira-kira 10 gram per senti kuadrat. Kerapatan itu menunjukkan suatu komposisi logam yang diyakini berupa nikel dan besi. Ada 3 lapisan bumi yang utama, yaitu teras yang sebagai lembur, mantel, dan kerak. Dikelilingi teras adalah mantel yang tebal rata-rata kira-kira 2,900 km. Komposisi batuan mantel sangat berbeda dengan inti logam. Kerapatan rata-rata metal kira-kira 4,5 gram per senti kuadrat. Yang menunjukkan komposisinya adalah besi magnesium, bahan berjenis batu. Dikelilingi mantel adalah lapisan luar yang tipis dan berupa batuan yang disebut kerak atau litosfer. Tebal lapisan ini membentang dari kira-kira 5-8 km di bawah cekungan samudra sampai 24-28 km di bawah benua. Kira-kira 65% kerak bumi adalah kerak samudra. Artinya kira-kira 65% permukaan bumi tersebut dari cekungan samudra. Jadi kita lihat gambar berikut. Di sini kita lihat gambar yang berbentuk yang lingkaran ini adalah bumi, bisa. Dan yang ini lapis pertama ini adalah kerak. Itu adalah yang lapis kedua
awan. Pada umumnya, awan terbentuk apabila udara mengalami pendinginan di bawah temperatur titik embunnya. Ada 4 jenis-jenis awan. Yang pertama, awan tinggi di atas 6 km meliputi jenis awan cirrus, dan cirrus. Yang kedua, awan tengah 1,8 km meliputi jenis awan altostratus dan altocumulus. Yang ketiga, awan rendah permukaan tanah 0 sampai 1,8 km meliputi jenis awan stratus, stratocumulus, dan nimbostratus. Yang terakhir, awan dengan pengembangan vertikal 5 sampai 18 km meliputi jenis awan cumulus dan cumulonimbus. 5. Angin adalah gerakan udara secara horizontal atau gerakan udara sejajar permukaan bumi. Gerakan udara secara vertikal sering disebut arus udara. Namun demikian, kita sering mengatakan bahwa angin adalah udara yang bergerak, baik bergerak horizontal maupun vertikal. Keenam, pola angin, cuaca, dan iklim global. Ada suatu sel yang sangat besar dekat ekuator bumi. Udara panas dalam sel ini naik pada doldrum adalah zona angin yang sedikit tak punah di sekitar ekuator. Setelah udara naik, kemudian udara itu mengalir kembali ke ekuator sepanjang permukaan bumi dengan membentuk angin pasat. Angin pasat adalah daerah angin yang bertiup secara punah ke arah ekuator. C. Daur air. Sebagian besar hidrosfer adalah air laut, 97,2%, sisanya 2,8% adalah air tawar yang terdiri atas gletser dan topi es, 2,2% air permukaan, 0,6% air danau, sungai, 0,01% serta air dalam atmosfer, 0,001%. Air hujan dapat meresap ke dalam tanah setelah hujan berhenti. Perebasan air hujan ke dalam tanah infiltrasi yang terjadi karena sebagian besar permukaan bumi terdiri atas partikel batuan dan tanah. 2. Topografi dasar lautan. Di luar beting benua terdapat lereng benua. Lereng benua adalah zona dasar lautan dengan kemiringan tajam dari dangkalan benua ke arah dasar lautan. Pemisah lereng benua dan dasar lautan adalah tanjakan benua. Ketiga, gerakan air laut. Gelombang air berperilaku mirip seperti gelombang tali. Gelombang itu melewati air tetapi tidak membawa air bersamanya. Setiap partikel air bergerak naik turun melalui suatu lingkaran kecil. D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lesti. D. Peristiwa alam. 1. Vulkanisme dan gunung api. Vulkanisme adalah gerakan bantuan cair yang panas di bawah di atas permukaan bumi. Jika gerakan bantuan cair yang panas itu berlangsung di bawah. A. Retas dan sir. Retas adalah intrusi rata yang terbuka ketika magma menggeras dalam permukaan vertikal. B. Rokolit dan batolit adalah interupsi yang terbentuk mirip kubah. 2. Gempa. Gempa adalah gerakan bumi secara tiba-tiba. Gempa berasal dari fokus, yaitu suatu titik di bawah permukaan bumi yang merupakan tempat bantuan mereka yang bergerak. E. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan dari bumi berguna bagi manusia. Dan dalam sumber daya alam dapat diperbarui. Ada 5. 1. Tanah. 2. Air. 3. Mineral. 4. Minyak dan gas alam. 5. Batu bara. Manfaat dan
Pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Satu, tanah mengandung air dan mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Manusia mengolah tanah untuk menjadikan bahan bangga. Pengolahan tanah mempunyai dua sasaran utama: A. Pengendalian erosi, B. Pemeliharaan alat tanah. 2. Air. Beberapa masalah umum yang berkaitan dengan sumber air. A. Persediaan air permukaan tidak memadai. B. Pengambilan air tanah secara berlebihan. C. Polusi air permukaan dan air tanah. D. Kualitas air minum. E. Banjir. F. Erosi dan sedimentasi. 3. Mineral. Ada 3 strategi untuk mengatasi penurunan cadangan sumber daya mineral. A. Mencari pengganti. B. Melakukan daur ulang. C. Melakukan pelestarian. 4. Minyak bumi, gas alam dan batu bara. Minyak bumi, gas alam dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbatas jumlahnya. Mereka membuat daftar kebutuhan energi dan jangka pendek sampai jangka panjang sebagai berikut. A. Meningkatkan efisiensi semua mesin rumah tangga, peralatan, bangunan, pabrik dan sebagainya. B. Mencari pengganti minyak bumi terutama yang digunakan sebagai bahan bakar transformasi dan plastik. C. Mencari pengganti gas alam terutama yang digunakan untuk pemanasan proses industri sinar matahari. Gas listrik dari batu bara dan bahan bakar bio adalah bahan bakar pengganti. D. Mencari bahan pengganti batu bara terutama yang digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik. Pembangkitan merupakan alternatif pengganti. KB2. Dan akan dilanjutkan dengan Desi. Kegiatan kedua, tata surya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu tata surya? Di sini kita akan mengenal anggota tata surya ya. Yang pertama Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, ketujuh Uranus, kedelapan Neptunus, 9 dan terakhir Pluto. B. Asteroid, komet dan meteoroid. Pada tahun-tahun berikutnya banyak ditemukan asteroid, misalnya asteroid Pallas tahun 1802. Yang kedua Juno tahun 1804. Ketiga Vesta 18 tahun 1807 dan yang terakhir Asterea 1845. C. Matahari. Pernahkah kalian mengamati matahari secara langsung? Bagaimana matahari yang bisa diamati secara langsung adalah bagian luarnya yang disebut atmosfer matahari dan terdiri atas 3 lapisan, yaitu fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang D. Gerhana. Pernahkah Anda menyaksikan terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari? Apa yang Anda amati pada permukaan bulan atau matahari selama berlangsung gerhana tersebut? Kata gerhana
Dua, bumi mengelilingi matahari dengan lintasan elip yang disebut revolusi. Lintasan peredaran bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Tiga, gaya tarik gravitasi matahari terhadap gembungan ekuator bumi mengakibatkan perubahan arah sumbu bumi selama berotasi di sekitar garis yang dibuat tegak lurus bidang ekliptika. Gerak bumi semacam ini mirip gerak passing yang disebut precesi. 4. Karena bidang edar bulan tidak berikat dengan ekliptika dan perubahan perlahan arah lintas bulan, sumber bumi mengalami gerak periodik yang tumpang tindih dengan gerakan precesi sehingga bulan bergerak sedikit mengangguk-angguk yang disebut nutasi. Kedudukan suatu benda pada permukaan bumi ditentukan dengan sistem koordinat yang dikenal sebagai garis lintas dan garis bujur. Garis lintas didefinisikan sebagai ukuran sudut dalam derajat lintas utara dan derajat lintas selatan dari ekuator. Sudut ini diukur dari pusat bumi terhadap ekuator. Garis lintas ini berupa lingkaran-lingkaran pada permukaan bumi yang sejajar dengan lingkaran ekuator. Garis lintang mempunyai nilai minimal 0 derajat pada ekuator dan nilai maksimumnya 90 derajat pada kutub utara dan kutub selatan bumi. Dalam kehidupan sehari-hari kita berurusan dengan waktu di bumi, yaitu hari dan pembagian jam, menit, dan sekon. Hari didefinisikan dalam dua cara. Definisi pertama, hari surya didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan matahari untuk melewati radiasi yang sama 2 kali secara beruntun. Selanjutnya garis bujur 180, BT atas 180 derajat. BB ditetapkan sebagai batas penanganan internasional. Batas ini berada di Samudra Pasifik antara lain melalui Laut Bering, Kepulauan Hawaii, Pulau Gilbert, Pulau Samoa, dan Pulau Chatham. Sumbu rotasi bumi tidak tergerak lurus pada bidang ekliptika, melainkan berbentuk sudut 23,5 terhadap garis vertikal yang tegak lurus eliptika seperti ditunjukkan dalam gambar 12.31. Itu ada gambar. Kedudukan sumbu ini terdapat terhadap bidang eliptika menghasilkan perubahan posisi matahari di atas kepala selama 1 tahun dan menyebabkan perubahan musim. Baiklah, itu saja pemaparan dari kami.